Mas Awi, kalau tadi mengambil pernyataan sebelumnya Mas Umam nih soal common enemy, ada kesamaan common enemy ibaratnya ya, persamaan keresahan begitu ya yang dialami 1 dan juga 3. Artinya besar kemungkinan kalau ada putaran kedua ini pasti akan mungkin terjadi 100% 1 dan 3 bersama. Ya, dalam politik segala sesuatu mungkin saja terjadi. Tetapi kan sekali lagi politik bukan hitungan yang matematis. Meskipun hari ini kita mengalami kekhawatiran yang sama ya, bukan common enemy lah. Kekhawatiran yang sama terhadap kontestan pemilu yang mana menjadi kompetitor kami. Ya kita tahu semua lah yang namanya Mas Gibran itu anaknya Presiden Jokowi. Nah, yang kita khawatirkan penggunaan alat-alat kekuasaan untuk kepentingan politik. Meskipun hal itu sudah dinetralisir, Pak Jokowi berkomitmen untuk menjaga netralitasnya. Nah, kami bahasakan bahwa pasangan yang diusung oleh Kang Aceh ini pasangan yang sangat kuat dibanding pasangan Amin maupun pasangan 03. Kalau kemudian ada persamaan nasib, seolah-olah persamaan nasib ya wajar saja. Tapi sejarah besar kalau misalnya 1 dan 3 bersama nih, sejarah besar ini. Biasa saja sebenarnya kalau kita kontekskan dalam pertarungan pilkada, itu koalisi antara PDI dengan PKS itu banyak terjadi. Dan sebaliknya juga koalisi P3 dengan PKS juga banyak terjadi di beberapa tempat. Di Jawa Barat kita koalisi P3 dengan Nasdem, gitu kan. Terus di sejumlah wilayah PDI juga dengan PKS. Jadi kalau kita lihat konteks lokal, itu sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan karena politik itu dinamis. Ketika ada persamaan kepentingan, saya kira koalisi itu akan terwujud, akan terbentuk. Oke, kalau dari hitung-hitungannya tim dari Prabowo Gibran sendiri, Kang Aceh itu gimana ngelihat dari tadi persamaan keresahan dari 1 dan juga 3? Begini, bagi kami tentu kami tetap akan mengusahakan, memperjuangkan agar Pilpres ini sekali putaran. Karena tentu dengan berbagai macam argumentasi ya, argumentasi objektif, argumentasi atas kepastian politik, dan saya kira masyarakat juga kan memang harus menginginkan supaya proses politik kita ini berlangsung secara lebih cepat ya. Nah, karena itu bagi kami tentu bukan sesuatu yang mustahil jika kami ya melakukan upaya untuk melakukan upaya ke arah bagaimana memastikan agar sekali putaran tersebut. Nah, bagi kami, ketika kami melihat ada upaya pembicaraan antara pasangan 01 dengan 03, tentu itu sesuatu yang sah. Tentu kami itu juga banyak melakukan pembicaraan dengan kedua pasangan tersebut gitu loh. Tapi kalau yang terjadi misalnya ada 2 putaran, komunikasinya nanti dadakan atau? Tentu komunikasi itu, politik itu kan tidak ada sesuatu yang bisa dipastikan seperti yang dikatakan oleh Mas Awi, matematis seperti sebuah matematis sesuatu yang pasti. Sekalipun katakanlah ya, antara capresnya Mas Awi dengan capresnya yang lain sudah melakukan pembicaraan untuk melakukan koalisi, tapi kan rakyatnya juga belum tentu, pemilihnya juga belum tentu mau untuk diajak memilih salah satu calon gitu, karena masyarakat kita kan juga memiliki akal kultural politik yang berbeda-beda juga gitu. Kalau kita lihat misalnya secara sosiologi politik gitu ya, apakah dimungkinkan ya masyarakat yang misalnya memiliki ideologi atau karakter kultural yang sifatnya religius misalnya menyatu dengan kelompok masyarakat. Jadi belum ada jaminan juga ya karena masyarakat yang memilih ya. Jaminan juga. Karena kan masing-masing di antara partai politik atau pasangan capres cawapres ini itu memiliki karakter dan kultur politik yang berbeda-beda. Jangankan antar partai politik ya, pendukung terhadap calon politik capres tertentu saja, partai politiknya belum tentu semuanya mendukung terhadap calon yang diusung oleh partai itu gitu. Apalagi misalnya masyarakat memiliki orientasi politik yang berbeda-beda gitu. Jadi karena itu menurut saya lebih baik kita fokus aja bagaimana memastikan supaya pemilu ini kita pastikan
sekali seputaran Baik, gitu. oke, terakhir ke Mas Umam, Kang Aceh dan juga Mas Awi, kalau misalnya ada terjadinya 2 putaran, misalnya 1 dan 3 kemudian berkoalisi bekerja sama, Mas Umam, ini mampu menandingi kekuatan dari 02 yang tadi dibilang juga ini merupakan kuat? Ya, kalau 01 dan juga 03 bisa menjadi satu, tentu itu akan menjadi sebuah basis kekuatan yang cukup signifikan dan menjadi kompetitif karena di atas kertas kekuatan 02 itu memiliki 45% mesin politik berbasis kursi di parlemen. Kalau misalnya 01 dan 03 bergabung, ada sekitar 25 plus 29%. Tapi Dan masyarakatnya, Mas Umam? bahkan lebih besar. Ya, tetapi memang betul memiliki akar politik yang cukup berbeda. Inilah yang kemudian tadi saya sampaikan, meskipun itu di level elit memungkinkan untuk terjadi, tetapi akar politiknya belum tentu berbeda. Baik. Maka kemudian potensi split ticket voting, di mana ada perbedaan dari orientasi preferensi politik masyarakat antara dukungan elit partai dengan orientasi masyarakat Baik. akar rumputnya berpotensi terjadi. Itulah mengapa misalnya betul tadi disampaikan Mas Awi bahwa misalnya PDIP dengan PKS bersatu di pilkada, Oke. tapi dalam konteks ada satu. Baik, kalau gitu nanti pasti dinantikan ya kalau misalnya terjadi 2 putaran nanti ya bagaimana pergerakan dari kubu masing-masing 1 dan juga 3 begitu. Terima kasih Mas Umam, Kang Aceh terima kasih, Mas Awi terima kasih, sehat selalu semuanya. Kasih ya, dadah. Ya, makasih. Usai jeda saudara tetap Pak di Nawi, Kompas sukses. Petang diduga mengalami korsleting listrik sebuah Mas Umam, sedan terbakar makasih. di Tol Jor Jakarta Selatan.